Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Ibu-ibu Aisyah dimanapun ibu-ibu berada, marilah di sore yang indah ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya serta hidayahnya kepada kita pada hari ini dan hari kemarin serta hari esok. Karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bertemu dengan bulan yang suci ini, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah ini dengan kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Khataman Anbiya, yang telah rela berjuang mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya untuk mensiarkan agama Islam, sehingga kita bisa hidup Islam ini dengan damai, dengan segala kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu ayat dari surat Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 53, yang berbunyi, Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'amaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, aku tidaklah terlepas dari kesalahan atau nafsu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kita kepada kejahatan, kecuali nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan berbahagia pada hari ini, kalau kita melihat surat itu mengisahkan bagaimana perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam dalam menghadapi godaan dan fitnahan dari istri seorang raja. Dia sabar, dia selalu bertakwakal kepada Allah, hingga kebenaran terkuak dan istri seorang raja itu yang bernama Siti Asiyah mengakui bahwasanya dialah yang mengejar-ngejar Yusuf, dialah yang menggoda Yusuf. Ketika Siti Asiyah telah mengakuinya, maka Yusuf dengan sangat rendah hati berkata, Wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku ini terlepas dari nafsu atau kesalahan. Hikmah apa yang kita ambil, wahai ibu-ibu? Seorang nabi yang diberi Allah ketampanan luar biasa, hatinya selalu dijaga oleh Allah, tingkah lakunya selalu dijaga oleh Allah.
tetapi dia masih dengan rendah hati mengatakan, saya sesungguhnya lepas dari kesalahan. Karena Yusuf menyadari bahwa beliau juga manusia biasa. Bagaimana dengan kita yang hidup jauh dari masa-masa Rasul, dan kita belum tahu apakah kita ini selalu dijaga oleh Allah, apakah kita ini menjadi kekasih Allah? Maka sudah sangat normal dan wajar jika kita juga pernah melakukan kesalahan. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kullu bani Adam khata', sesungguhnya setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Itu kata Rasulullah. Oleh sebab itu sangat wajar manusia itu pernah melakukan kesalahan. Ayat selanjutnya, inna nafsa la ammaratum bisu', sesungguhnya nafsu itu mendorong ke dalam kejahatan. Jadi mengapa manusia itu bisa melakukan kesalahan? Karena manusia memiliki nafsu, dan nafsu itu dapat atau selalu mendorong kepada manusia untuk berbuat salah, untuk berbuat jahat, untuk berbuat dolim. Namun jangan khawatir ibu-ibu, ayat selanjutnya menegaskan, illa ma rahima rabbi, kecuali apa ma kembali kepada nafsi, ma apa-apa atau nafsu-nafsu rahimah Rabbi yang dirahmati oleh Allah. Apa nafsu yang dirahmati oleh Allah itu ibu-ibu? Nafsu yang dirahmati oleh Allah itu adalah nafsu yang tunduk terhadap kita. Artinya kita yang menguasai nafsu. Ciri-ciri kita menguasai nafsu adalah kita bisa menahan nafsu kita untuk berbuat jahat. Ibu-ibu, mohon maaf, kita itu sering ngobrol-ngobrol sama teman kita, tapi tidak terasa kita menjelekkan teman kita, menjelekkan orang-orang yang kita omongkan, membuka aib-aib orang-orang yang kita omongkan. Tetapi kalau nafsu kita sudah tunduk kepada kita, ketika kita akan melakukan nafsu-nafsu itu, nafsu membicarakan kejelekan orang, nafsu untuk membicarakan aib-aib orang, itu maka kita akan menjadi kontrol diri kita sendiri. Tidak usah berkata jelek, tidak usah mengatakan kejelekan orang lain, tidak usah membuka aib-aib orang lain, karena kita sudah mengontrol nafsu kita. Ingat, Rasulullah juga pernah berkata, sesungguhnya ketika kita membuka aib orang lain, sama saja kita membuka aib kita sendiri. Loh, kok bisa? Ya bisa lah. Dengan kita membuka aib orang lain, berarti kita itu sudah menunjukkan bahwasanya hati kita, bibir kita itu buruk, yang mengungkapkan kesalahan-kesalahan orang lain. Lek jare wong Jawa iku lambe awak dhewe iku lambene ompreng. Ya. Jadi membuat omongan-omongan yang bisa menjelekkan orang lain. Nafsu yang tunduk kepada kita ini diantaranya kita bisa mengontrol mata kita ketika kita melihat sesuatu yang buruk. Kita bisa mengontrol diri kita, bagaimana memanfaatkan HP. Apakah kita hanya scroll-scroll HP dengan materi-materi yang tidak penting? Maka ketika hati kita sudah menguasai nafsu, kita akan mengontrol diri kita untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, nafsu yang dirahmati Allah adalah nafsu-nafsu yang tenang, atau ya ayyuhal nafsu mutmainnah,
nafsu-nafsu yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang ini adalah jiwa-jiwa yang ridha akan semua ketentuan Allah, semua takdir Allah yang diberikan kepadanya. Tenang, tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menghakimi dirinya itu jelek, orang lain jelek. Tetapi jiwa-jiwa yang tenang ini adalah jiwa-jiwa yang selalu ridho terhadap ketetapan Allah, baik ketetapan yang bahagia maupun ketetapan yang menyedihkan, baik itu rezeki yang melimpah maupun dengan rezeki yang sedikit. Karena sesungguhnya jiwa-jiwa yang tenang itu menyadari inna ma'al usri yusra, bahwasanya di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Artinya di balik semua takdir Allah yang diberikan kepada kita, maka ada hikmah di balik itu. Kalau kita bisa mengambil hikmahnya, maka kita adalah merupakan jiwa-jiwa yang tenang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar jiwa kita ini atau nafsu kita ini selalu dirahmati oleh Allah, maka ada beberapa yang harus kita lakukan. Di antaranya ibu-ibu, yang pertama, kita harus sering-sering musahabah atau refleksi diri. Refleksi yang paling enak itu adalah menjelang kita tidur. Kita sebelum tidur memejamkan mata, kita luangkan sebentar, merefleksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan selama satu hari ini? Apakah waktu kita banyak yang terbuang untuk hal-hal yang buruk? Atau kita sudah terbiasa meniatkan diri kita mengerjakan segala sesuatu diniati dengan ibadah? Bagi kita yang ibu-ibu rumah tangga, ketika kita membersihkan rumah, niatkan ibadah untuk membersihkan rumah suami kita. Ketika kita memasak, maka niatkan kita beribadah untuk memasakkan suami kita dan anak-anak kita. Ketika kita bekerja di luar rumah, niatkan kita beribadah membantu suami kita untuk meringankan beban. Insya Allah, dengan begitu, jiwa kita ini adalah akan menguasai nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar nafsu kita ini dirahmati oleh Allah adalah berbanyak ingat kepada Allah atau dzikrullah, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu efeknya luar biasa. Dengan selalu mengingat kepada Allah, kita merasa Allah selalu melihat kita, Allah selalu bersama kita. Sehingga ketika kita ingin mengatakan hal-hal yang buruk, ketika kita ingin menjalankan hal-hal yang buruk, maka kita sudah mempunyai benteng tersendiri. Kita meyakini bahwa kita telah dilihat oleh Allah. Sehingga kita tidak menjadikan nafsu kita itu menguasai diri kita, tetapi kita yang menguasai nafsu kita. Langkah yang berikutnya terakhir dari saya yaitu memilih teman, atau memilih lingkungan yang ada di sekitar kita. Teman atau orang-orang yang di sekitar kita itu dampaknya luar biasa. Kita harus bisa memilih teman yang benar-benar seperjuangan, teman-teman yang soleh atau solehah. Memilih teman ini ibarat kita melihat, bertemu atau berteman dengan seorang pedagang minyak wangi, atau kita berteman dengan seorang pandai besi. Ketika kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, ketika kita bisa merasakan testernya, dilapkan sedikit, harum, dilapkan sedikit, harum, maka kita bisa merasakan, ibaratnya adalah kita memperoleh keharuman meskipun kita tidak membeli. Begitu pula dengan pertemanan. Ketika kita berteman dengan orang-orang soleh, paling tidak kita itu terpengaruh untuk berbuat soleh. Orang-orang soleh ketika ingin beramal, paling tidak kita juga ikut beramal. Gak bisa banyak ya, gak apa-apa, sesuai dengan kemampuan.
Ketika kita ketemu dengan orang-orang soleh yang tidak pernah menggunjing orang lain, maka kita juga tertahan untuk tidak menggunjing orang lain. Sebaliknya, kita kalau berteman atau berada di lingkungan orang-orang pandai besi atau tukang las, paling tidak kita itu merasakan radiasinya panas, ya, radiasi panas pada kita, sehingga badan kita merasakan panas. Dan nanti tidak menutup kemungkinan percikan-percikan api itu juga akan mencapai pada kulit-kulit kita. Kalau pada baju kita akan bolong, berlubang, tapi kalau pada kulit kita juga akan melepuh, sakit. Begitu pula kalau kita berteman dengan orang-orang jahat, maka kita sedikit banyak akan terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan itu. Ketika teman kita senang menggunjing orang lain, maka kita tidak sengaja ikut terseret menggunjing orang lain. Ketika teman kita itu ingin berbuat jahat, maka kita juga tidak sengaja terseret untuk berbuat jahat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup dari kajian hari ini, maka intinya ibu-ibu, manusia tidak terlepas dari nafsu. Dan nafsu itu memang tidak bisa kita bunuh. Nafsu selalu ada dalam diri kita. Tapi bagaimana kita memanajemen nafsu itu? Apakah kita yang dikuasai oleh nafsu atau nafsu yang menguasai kita? Apakah kita yang bisa menguasai nafsu? Itu tergantung pada pilihan ibu-ibu. Sebaiknya pilihan yang terakhir, yaitu kita harus bisa menguasai nafsu, agar kita dalam bertindak tanduk itu sesuai dengan aturan agama Islam. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Albirru manittaqo fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.